Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kuntum Hara Umatin, dosen manajemen rekayasa UISI. Kali ini kita akan membahas mata kuliah analisa kelayakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib mahasiswa manajemen rekayasa semester 7. Kenapa ditaruh di akhir? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah menjahit gitu ya, yang akan menggabungkan seluruh yang sudah teman-teman pelajari sejak awal perkuliahan, analisa kelayakan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih ini yang dinilai kelayakannya gitu? Bisa ini nanti untuk menilai kelayakan bisnis, bisa untuk menilai kelayakan proyek. Ya, setiap seluruh produk baru, proyek baru, bisnis baru itu pasti harus wajib menyertakan yang namanya dokumen analisa kelayakan. Ya, dimanapun itu, entah itu mau mendirikan restoran, entah itu mendirikan hotel, entah itu mendirikan industri gitu ya, industri semen dan lain sebagainya. Nah, di analisa kelayakan yang dinilai itu apa sih, layak secara apa sih ini? Apakah harus sesuatu yang profit begitu? Nah, ya jadi memang sebagian besar proyek yang dilakukan analisa kelayakan itu memang adalah analisa kelayakan investasi yang bernilai laba begitu ya, yang ada profitnya. Ya, sehingga semua orang yang sudah menginvestasi, yang sudah keluar uang begitu pasti butuh tahu dong seberapa cepat ya investasiku balik, berapa lama ini returnku, aku dapat berapa persen pengembalian dan sebagainya dan sebagainya. Namun untuk proyek-proyek yang sifatnya investasi untuk sosial, ya misalnya investasi cuman untuk lembaga lingkungan yang itu sebenarnya outputnya nggak harus profit. Jadi misalnya si lembaga ini tercapai value-nya di dampak lingkungan, misalnya mereka mengembangkan program-program pemberdayaan lingkungan, kebersihan dan lain-lain. Ketika itu semua bisa didapat, nah itu juga bisa kita simpulkan ini layak untuk dilanjutkan begitu ya, sehingga masing-masing indikatornya akan berbeda. Jika untuk investasi yang bernilai laba itu indikatornya biasanya ada 3 ya, net present value harus lebih dari 0, artinya seluruh uang kita, pengeluaran pendapatan kita kalau misalnya di present value kan harus sama dengan 0, kemudian payback period atau ketika kita menginvestasikan balik modalnya itu harus kurang dari masa investasi kita. Kalau kita misalnya pinjem di bank 100 juta untuk mendirikan kafe, berarti kafe ini harus profit atau harus balik modal kurang dari 5 tahun, misalnya 4 tahun, 3 tahun, baru ini dikatakan layak. Kemudian yang ketiga itu adalah IRR atau Internal Rate of Return. Ya, return atau pengembalian dari proyek ini, dari investasi ini tuh berapa persen. Ya, jadi nanti bisa kita bandingkan ya kalau misalnya ada beberapa investasi sejenis, oh ini loh yang returnnya paling banyak seperti itu. Nah, kalau di investasi yang sifatnya sosial, ya misalnya dana-dana CSR, kemudian itu tadi lembaga-lembaga yang nggak lihat profit tapi dia berorientasi pada value nilai misalnya lingkungan, pendidikan. Nah, itu indikatornya bukan lagi 3 hal itu tadi, tapi ada satu lagi indikator yaitu cost benefit analysis atau juga ada beberapa metodologi yang menyebutkan itu namanya SROI atau Social Return on Investment. Ya, jadi misalnya perusahaan semen punya dana CSR untuk membangun sebuah pengairan di lokasi yang sulit air begitu. Ada investasi yang dikeluarkan di situ, ada masyarakat penerima manfaat yang ada di situ. Nah, di situ berarti perlu dihitung ya nanti social return on investment-nya berapa. Begitu kira-kira untuk mata perkuliahan ini. Baik, saya akan share untuk PPT pengenalan. Ya.
Jadi perkuliahan ini ya student center learning. Jadi mahasiswa yang jadi center pembelajarannya ya. Discovery learning, mahasiswa harus mencari tahu dulu sebelum perkuliahan ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi, kemudian small group discussion, nanti masing-masing kelas akan dibentuk grup-grup yang kecil, kemudian ada project based learning, yaitu teman-teman nanti akan mendapatkan project masing-masing yang ini adalah project real ya. Jadi benar-benar ini project beneran. Misalnya sekarang UISI lagi dapat proyek akan mendirikan fakultas kedokteran di UISI. Nah, itu nanti bisa untuk dianalisa kelayakan. Kemudian UISI dapat proyek dari pemerintah Bojonegoro untuk mendirikan rumah sakit. Bisa untuk dihitung analisa kelayakannya. Ataupun dari proyek-proyek sebelumnya misalnya pendirian RDF plan ya, pendirian pabrik untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar industri semen. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa hitung ini lanjut atau enggak gitu, profit atau enggak, menguntungkan atau enggak kalau misalnya dilanjutkan. Ada lagi proyek terkait Swabina ingin meningkatkan kapasitas produksinya, ataupun industri semen ingin membuat industri baru di bidang pengolahan limbah misalnya. Nah, itu ada beberapa industri baru, perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, mengembangkan kapasitas, ya, kapasitas produksinya. Nah, itu bisa nanti kita jadikan proyek-proyek dalam pembelajaran analisa kelayakan ini, ataupun kalian yang sudah punya bisnis sendiri boleh, sangat boleh untuk nanti juga dianalisa dalam perkuliahan ini. Kemudian yang penting adalah presentasi dan diskusi. Jadi kita akan lebih banyak presentasi dan diskusi, hasil-hasil pengamatan kalian, hasil-hasil belanja ide kalian dan hasil analisa kalian untuk proyek-proyek sebelumnya untuk nanti didiskusikan di perkuliahan ini. Oke, adapun evaluasi kelas dalam perkuliahan ini 30% adalah tugas, 30% adalah UTS, 30% UAS, 10% keaktifan. Ya, jadi tugas ini adalah tugas harian yang nanti kita akan pelan-pelan untuk membedah proyek sesuai dengan yang dipilih masing-masing. Ya, jadi karena analisa kelayakan ini adalah menggabungkan semuanya, kita bahas mulai dari misalnya sebelum kita investasi bisnis ini, kita harus tahu dulu pasarnya gimana kan. Nah, kita perlu cari tahu ini secara kelayakan pasar gimana nih. Saya perlu untuk menimbang-nimbang antara demand dengan supply-nya. Ya, apakah supply yang ada di pasar sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi demand yang ada, kurang nggak? Kalau misalnya masih kurang berarti bisnis kita masih masuk kan di pasar. Tapi kalau misalnya udah jenuh, udah berlebih, udah banyak banget bisnis itu, sedangkan demand-nya nggak sebanyak itu, berarti secara pasar nggak masuk gitu ya. Jadi nanti akan bertahap ya, mulai dari pasar, teknis, sampai ke finansial itu bertahap sehingga nanti teman-teman ada penugasan di situ. Kemudian UTS ini sifatnya adalah ujian tulis, UAS ini adalah hasil laporan akhir proyek. Dan keaktifan di sini juga menjadi penilaian. Jadi siapa yang aktif di kelas, ya itu yang akan dapat lebih ya. Kemudian untuk rules-nya, join tepat waktu, join meet sebelum kelas, kemudian tugas juga harus on time, dan kalau bisa on cam dan on mic, jadi be aktif ya. Berikut referensi yang bisa teman-teman gunakan. Ya, kita masuk ke pengenalan perkuliahannya. Jadi analisa kelayakan, ada yang bilang ini tuh feasibility study, ada yang bilang studi kelayakan. Jadi memang sangat banyak term yang bisa digunakan.
Biasanya analisa kelayakan ini untuk membangun pabrik bisnis baru, begitu ya. Kita akan lihat layak atau tidaknya sebuah proyek itu, untuk dijalankan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa layak itu dalam arti apa? Lihat dulu investasinya, dia apakah berorientasi laba atau tidak berorientasi laba. Kalau misalnya berorientasi laba, jadi ya harus menguntungkan secara ekonomis. Ya, harus menguntungkan secara ekonomis. Oke, misalnya apa sih indikatornya menguntungkan itu? Indikatornya ada 3, yaitu net present value-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian, nah ini tadi yang udah disampaikan ya, IRR-nya atau payback period-nya harus kurang dari masa investasi. Kalau masa investasinya 5 tahun, dia harus kurang dari 5 tahun. Kemudian IRR-nya, internal rate of return-nya harus lebih besar dari WACC, harus lebih besar dari proyek-proyek yang sejenis. Nah, untuk yang tidak berorientasi laba, ini tadi ya, jadi indikatornya ditambahin, bukan lagi ini, karena ini terkait dengan keuntungan profit. Kalau ini tidak berorientasi profit, dia punya indikator sendiri yang bisa kita sebut dengan CBA, Cost Benefit Analysis, nilainya harus lebih dari 1. Atau ada lagi pendekatan social return on investment. Oke, kemudian kajian dalam FS itu apa aja sih? Nah, ini ada 10 yang kajian yang perlu dibahas begitu ya. Jadi yang pertama mulai dari kajian makroekonomi. Ya. Jadi teman-teman ketika mau menganalisa kelayakan perlu untuk tahu kondisi global. Sekarang lagi krisis enggak? Tingkat inflasi berapa? Pertumbuhan ekonomi berapa? Ya, karena ini sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ketika bisnis itu dalam masa yang sulit secara makroekonomi, ya ini tentu menjadi pertimbangan juga yang nantinya gimana bisa nggak ini apa namanya bisnis ini survive. Nah, ini perlu jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, kajian pasar dan pemasaran. Kalau bisnis ini jadi dijalankan, ada nggak pasarnya? Ya, ada nggak, cukup nggak pasarnya? Itu juga harus kita pertimbangkan. Seperti yang tadi kita perlu melakukan analisa kajian supply dan demand, begitu ya. Jadi kalau demand-nya banyak, supply-nya kurang, ya memang berarti bisnis ini masih atau proyek ini masih sangat punya nilai, begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sangat banyak, terus kita masuk dalam bisnis yang sama, tidak ada uniqueness sama sekali. Nah, berarti kan secara pasar udah nggak ada seperti itu, karena supply-nya lebih banyak, sedangkan demand-nya nggak sebanyak itu. Kemudian yang ketiga, kajian teknis dan teknologi. Ini kita membahas teknisnya. Jadi misalnya pendirian industri semen, jadi harus firm dulu begitu ya, bahan bakunya siap nggak, ada nggak sejumlah yang akan diproduksi, terus nanti produknya desainnya seperti apa, produksinya gimana, butuh orang berapa, lokasinya gimana. Nah ini pokoknya yang terkait teknis dan operasional. Oke, kemudian yang keempat kajian manajemen. Ya, manajemen ini terkait proses bisnisnya, strateginya nanti gimana, terus organisasinya. Apakah ini organisasinya harus yang benar-benar susunan organisasinya yang ada banyak begitu ataukah fleksibel jenisnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, strategi masing-masing. Kemudian yang kelima kajian legal, ini penting juga karena beberapa kasus ada yang bisnis ini udah tumbuh, berdiri, besar. Nah, ketika besar itu baru bermasalah secara hukumnya, legalnya. Nah, ini yang perlu di
fix kan sejak awal secara legalnya ini oke, begitu ya. Apa-apa yang terkait hukumnya, izin-izin apa yang harus dipenuhi, seperti itu. Kemudian yang keenam, kajian ekonomi sosial budaya. Ini penting juga, kita perlu untuk mengetahui secara kondisi sosial budaya di mana lokasi bisnis kita atau proyek kita itu ada, ya. Karena masing-masing budaya itu punya, kebiasaan masing-masing. Ya, mereka punya sesuatu yang ada yang boleh, ada yang nggak boleh, itu udah punya masing-masing, ya. Misalnya kalau di Madura misalnya, atau di lokasi mana yang, di situ sangat menjunjung tinggi nilai keislaman misalnya. Kemudian di situ mau didirikan kafe yang, full musik begitu. Nah, ini nggak masuk kan secara budaya gitu, pasti ditolak oleh masyarakat sekitarnya. Nah, berbeda kalau misalnya di perkotaan, ini, budayanya juga beda lagi, orang malah butuh tempat nongkrong kayak gitu. Nah, itu sama-sama kafe, kafe yang di, satu lokasi dengan kafe yang di lokasi yang lain mungkin, secara sosial budaya konsepnya akan berbeda. Oke, kemudian yang ketujuh yang perlu dilakukan adalah kajian lingkungan. Ya, jadi setiap bisnis, setiap proyek itu coba, perlu untuk dianalisa dampak lingkungannya, ya. Jadi nggak harus industri yang sifatnya produksi yang mempunyai dampak lingkungan ya. Jadi, restoran, hotel, itu juga punya dampak lingkungan ya. Bayangkan saja misalnya satu hotel punya 100 kamar, dia masing-masing ada kamar mandi, ada bathtub, terus habis itu aktivitas mandi itu, ya itu kan, limbah juga, bagian dari limbah, belum lagi limbah dapur. Berapa ton atau berapa ratus kilo gitu ya limbah minyak yang dihasilkan, limbah, macam-macam limbah yang dihasilkan, bagaimana pengaruhnya dengan lingkungan. Bisa dianalisa secara lingkungan, apakah proyek ini, bisnis ini ada kaitannya sama lingkungan nggak ya? Gitu. Kemudian yang kedelapan, ini kajian politik. Nah, ini terkait banget sama kebijakan dan siapa yang sedang menjabat, begitu ya. Karena kita tahu tiap, periode itu politik atau kebijakan itu berubah-ubah. Ya, seperti kita tahu, misalnya bisnis benur, zamannya Menteri Susi nggak boleh, terus habis itu sempat diganti menteri dibolehkan, terus nggak boleh lagi. Nah, gitu kan, terkait dengan politik ya. Kemudian nanti lihat-lihat bisnis kita ini ada di tataran mana. Kalau misalnya dia berdiri di, misalnya di kabupaten, ya kita menyesuaikan kondisi politik di kabupaten itu. Bupatinya, pro enggak dengan bisnis ini, ada yang dilarang atau enggak. Nah, itu tuh sangat tergantung dengan, kajian politik. Nah, kemudian yang kesembilan, ini adalah yang paling wajib dilakukan dalam sebuah feasibility study ya, kajian keuangan. Apapun tadi yang kita bahas sebelumnya, investasinya bersifat laba ataupun tidak, pasti ada hitung-hitungan keuangan yang harus kita kaji dalam feasibility study ini ya. Ya, jadi kita akan bandingkan, investasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang, akan diterima tiap cash flow-nya dalam sekian waktu, itu apakah match, apakah sesuai, apakah pendapatan kita itu sesuai dengan worth it dengan investasi yang kita keluarkan. Kemudian yang terakhir, kajian risiko. Kita perlu untuk menganalisa risiko dari, semua yang bisnis yang akan kita jalankan. Yang pasti itu punya resiko, kita perlu bikin plan-plan-nya. Ini resikonya kira-kira apa. Nah, nanti tiap pekan, kita akan bahas lebih mendalam satu persatu kajian ini ya, dalam pertemuan-pertemuan yang lebih mendalam, ini butuh data apa aja dan sebagainya. Tapi secara garis besar yang namanya feasibility study atau studi kelayakan itu harus, komprehensif begitu ya, bisa menyajikan kelayakan semua ini.
Apakah harus selalu semua? Sebenarnya tidak ya, nggak harus semua selalu harus semua, tergantung dipengaruhi oleh ini, jumlah dananya ya, kalau misalnya jumlah dananya kecil, mau bikin bisnis kopi, ya mungkin nggak perlu sampai ke kajian lingkungan atau politik ya. Kemudian kompleksitas proyek sama ruang lingkup proyek begitu. Kalau memang proyeknya besar, kompleksitasnya menyangkut seluruh aspek terkait dengan lingkungan, politik, sosial, budaya dan sebagainya ya memang harus dilakukan semua. Tapi yang paling penting tahapannya adalah ini. Ada 3 hal penting nih, yaitu pasar, teknis, dan keuangan. Ya, jadi dipastikan dulu pasar ada. Pasar ada berarti lanjut, kemudian bahas teknis. Teknis oke, bahan baku, teknologi dan semuanya tersedia oke, lengkap oke, baru kita lanjutkan ke kajian keuangan. Oke. Ya, jadi kira-kira itu ya, teman-teman semua untuk analisa kelayakan kita, perlu dan wajib kita lakukan untuk seluruh bisnis baru, ya. Harus di awal sebelum bisnis itu mau atau rencana itu mau dijalankan, seperti itu. Kemudian siapa yang menyusun? Boleh dari pihak internal perusahaan, boleh dari luar perusahaan, ya. Biasanya menggunakan jasa konsultan yang independen begitu ya, biar lebih, objektif untuk menilai sebuah kelayakan. Oke, jadi feasibility study ini memang manfaatnya banyak sekali untuk menghindari kerugian, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaksanaan bisnis, dan lain sebagainya. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan dalam perkuliahan ini.